Sekretaris Provinsi DKI Jakarta Saifullah tutup usia akibat terpapar COVID-19. Di mata warga, almarhum Saifullah dikenal sederhana, ramah dan sering berbaur dengan warga meski dirinya seorang pejabat pemerintahan. Beliau almarhum ini merupakan orang yang menjadi kebanggaan banyak orang. Luar biasa Pak, orang sederhana, merakyat, sangat peduli dengan lingkungan, dengan semua lah, baik pada sesamanya maupun orang-orang yang dibawa dari memang dia asalnya orang sini gitu Pak, orang kampung sini. Saifullah meninggal dunia pada Rabu siang di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta setelah dirawat beberapa hari akibat infeksi COVID-19. Namun, informasi soal sakitnya Saifullah ini tak pernah secara terbuka disampaikan ke publik, hingga tiba-tiba kabar duka diumumkan. Bertambahnya jumlah pejabat di tanah air yang terpapar COVID-19 kembali menjadi sorotan. Di jajaran pembantu Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga ternyata terinfeksi COVID-19 setelah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Maluku hingga Kalimantan Timur akhir Agustus lalu. Menteri Edi bahkan sempat dirawat di ICU RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, meski informasi ini akhirnya baru dibuka ke publik setelah kondisinya kini membaik. Benar yang bersangkutan Saudara Edi Prabowo terkena COVID-19. 2. Saudara Edi Prabowo pertama-tama ditangani oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan lalu kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD. 3. Saudara Edi Prabowo kemudian dirawat secara intensif dan keadaannya sekarang baik-baik saja. Memang sempat dimasukkan di ICU dengan tujuan untuk perawatan lebih baik dan dalam keadaan sadar. Aktivitas yang padat membuat pejabat publik seperti menteri, gubernur, sekretaris daerah, dan kepala daerah rentan tertular COVID-19. Transparansi sejak dini status terkait COVID-19 di kalangan pejabat publik pun jadi hak informasi yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mencegah penularan lebih luas. Tak perlu ada stigma negatif, karena wabah ini bisa menyerang siapa saja. Akhir-akhir ini kita menemui banyak sekali kasus positif di kalangan perkantoran, khususnya pada instansi pemerintah. Publik juga harus mengetahui dari berbagai pemberitaan di media bahwa makin banyak pejabat yang terkonfirmasi positif, dan ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik, karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena. Ketidakterbukaan atas status COVID-19 di kalangan pejabat publik tak hanya bisa meresahkan pegawai, tapi juga menyulitkan pelacakan kontak dan pemeriksaan dini demi memutus mata rantai penularan. Jujur dengan status positif COVID-19 bisa melindungi lebih banyak orang di sekitar pejabat publik. Terlebih, terjangkit wabah ini bukanlah aib yang harus ditutupi. Tim Liputan, Kompas TV.